percaya atau tidak, kampung ini benar-benar ada loh. Meski hingga saat ini belum ada yang bisa memastikan asal mula nama Kampung Setan, namun sejak zaman dulu, perkampungan ini sudah menyimpan banyak kisah misteri. Lalu di mana sajakah tempat-tempat yang dijuluki Kampung Setan? Berikut, On The Spot merangkum 7 tempat yang dijuluki Kampung Setan. Bahwa Gunung Salak merupakan salah satu gunung di Indonesia yang banyak menyimpan kisah misteri. Salah satu kisah misteri yang terkenal di gunung ini adalah adanya Kampung Setan. Sampai saat ini, masyarakat sekitar percaya akan keberadaan Kampung Setan di puncak Gunung Salak. Kisah adanya Kampung Setan bermula ketika ditemukannya makam di puncak Gunung Salak. Beberapa pendaki percaya bahwa di bawah makam itu terdapat jasad seseorang bernama Mbah Salak. Namun kepercayaan lain menyebut bahwa di bawah makam itu tidak ada tanda-tanda yang menyatakan bahwa makam tersebut bersemayam jasad Mbah Salak. Yang ada hanyalah sebuah peringatan yang ditulis dalam bahasa Jawa Ngoko. Peringatan tersebut ditujukan kepada pengunjung atau pendaki untuk berperilaku sopan dan pendaki perempuan dilarang mendekati makam. Kisah misterius yang memperkuat adanya Kampung Setan di Gunung Salak juga datang dari seorang remaja setelah kembali dari puncak gunung. Remaja itu membeli pisang goreng di puncak Gunung Salak. Namun menurut penuturan warga sekitar, tak ada satupun penjual yang berjualan di atas puncak Gunung Salak. Beberapa orang yang pernah ke puncak gunung juga menceritakan bahwa suasana di puncak saat malam terdengar sangat ramai. Padahal kondisi yang sebenarnya sangatlah sepi. Sangat menyeramkan, nama Kampung Setan bagi masyarakat Kelurahan Alehanwae menjadi hal yang sudah biasa didengar. Kampung Setan adalah salah satu tempat di Kelurahan Alehanwae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Sampai saat ini, tidak ada satu orang pun yang mengetahui dengan pasti sejak kapan penamaan Kampung Setan itu bermula. Namun, menurut keterangan beberapa warga, kampung itu menyimpan beberapa kisah misteri. Kisah misteri pertama dialami oleh Asbar yang pernah tinggal bersama neneknya di kampung itu sekitar 35 tahun yang lalu. Kisah itu bermula ketika ia diajak kakak sepupunya untuk pergi mencari buah mangga di malam hari. Tiba-tiba ia mendengar suara mangga jatuh di tengah semak belukar. Ketika ia meraih mangga tersebut, ia melihat kepala manusia kerdil yang tidak memiliki jasad. Selain itu, ada juga cerita yang dituturkan oleh Puang Katang paranormal di kampung tersebut yang menceritakan bahwa dulu ada warga setempat yang pernah melihat rombongan wanita cantik berpakaian serba kuning menuruni bukit menuju sebuah sumur tua yang ada di tepi hutan kampung. Setelah mereka semua tiba di sumur, seketika wanita-wanita cantik itu lenyap entah kemana. Saat itulah warga sekitar menamainya Sumur Setan yang ada di Kampung Setan. Lain halnya dengan Kampung Setan yang ada di Sinjai, kampung yang berada di Dusun Kilang, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai Kampung Selap, yakni sebutan untuk kampung hantu jadi-jadian karena sejarah kelamnya yang melekat hingga sekarang. Konon, pada zaman dahulu, penduduk kampung kerap dilibatkan dalam peperangan perebutan wilayah kerajaan, di mana penduduk dusun pada masa itu menekuni ilmu hitam sebagai bekal membela diri melawan musuh. Antusias rakyat pejuang menekuni ilmu hitam berlanjut secara turun-temurun, hingga seiring perkembangan zaman, ilmu hitam tersebut masih melekat pada penduduk desa. Pemilik ilmu hitam tidak bisa berpaling dari kebiasaan aneh yang mulai menyelimuti, yakni terkadang berubah menjadi sosok menyeramkan atau biasa disebut selam pada malam-malam tertentu.
Menurut penuturan seorang warga yang pernah melihat sosok menyeramkan, makhluk itu biasanya berkeliaran saat hujan pertama setelah musim kemarau dan kerap terlihat di jalan pada saat senja hingga subuh terbitnya matahari. Makhluk-makhluk itu berkumpul dengan berbagai macam gaya dan rupa, seperti tertidur berbantal lengan dengan beralaskan rambut, ada juga yang berdiri dengan posisi kepala di bawah, dan ada juga yang bersandar di tembok dengan kaki tergantung di atas tembok.